Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Zulhaq dengan NIM 22101031031017. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan di BPRS Kedung Arto Syariah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari BPRS Kedung Arto. Sejarah dari BPR Kedung Arto sendiri didirikan pada tahun 1991 berdasarkan terhadap keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep 193 KM 13 1991 tanggal 15 Juli 1991 berkedudukan di Tengaran, Kabupaten Semarang yang memulai beroperasi pada tanggal 14 September 1991 dengan modal dasar dan modal disetor sebesar 750 juta. Berdasarkan pemikiran untuk lebih mendekatkan kepada nasabah dan pusat kegiatan perekonomian yang dibiayai, pada tanggal 3 September 1994, kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto dipindahkan dari Jalan Raya Semarang Solo KM 58 Tengaran ke Jalan Raya Suruh nomor 23 Kabupaten Semarang. Dalam perkembangannya, Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto mengalami kemajuan yang cukup pesat sehingga perlu membuka kantor cabang di Kota Semarang pada tanggal 2 Januari 2001 dengan didukung peningkatan modal dasar menjadi 1,5 miliar. Untuk lebih memantapkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto sesuai dengan visi dan misi dan tujuannya, pada tanggal 16 April 2001, kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto dipindahkan ke Semarang dengan alamat Jalan Pandanaran nomor 58 dan kantor disuruh berubah statusnya menjadi kantor cabang. Setelah 4 tahun berkantor pusat di Semarang, Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, dan untuk lebih mendukung perkembangannya, kantor pusatnya dipindahkan ke Jalan MT Haryono nomor 811 Semarang. Baik, berikutnya ada profil dari BPR Kedung Arto. Sebelum menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, BPR Kedung Arto sendiri dulu didirikan pertama kali Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional. BPR Kedung Arto adalah salah satu bank perkreditan rakyat yang mengemban amanat untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui layanan jasa perbankan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil dan menengah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Semarang pada khususnya. Untuk visi dari BPRS Kedung Arto sendiri yaitu mewujudkan bank yang sehat dengan memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat secara luas, efektif, dan efisien. Dan berikutnya ada misi dari BPRS Kedung Arto Syariah: membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya ada produk-produk dari BPRS Kedung Arto Syariah. Yang pertama ada IB Pembiayaan. IB Pembiayaan yang diberikan khusus kepada perorangan dan pengusaha untuk memenuhi segala kebutuhan barang atau jasa yang bersifat konsumtif, investasi, dan modal kerja. Dan ini adalah produk-produk dari BPRS Kedung Arto Syariah, yaitu ada Mitra Guna Kedung Arto untuk mewujudkan rumah impian Anda. Selanjutnya juga ada tabungan IB Umroh untuk membantu mitra melangkah pasti menuju Baitullah. Selanjutnya ada tabungan IB Kurban yang bertujuan untuk simpanan berjangka pada BPRS Kedung Arto untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah untuk berkurban. Selanjutnya ada tabungan arisan atau yang disebut Arista yang bisa menabung 200.000 per bulan selama 24 bulan. Selanjutnya ada tabungan
hari raya. Simpanan BPR Syariah Kedung Arto yang diperuntukkan nasabah untuk perorangan dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan selanjutnya ada tabungan IB Simple, yaitu simpanan untuk dana pelajar. Yang dimaksud simpanan BPR Syariah Kedung Arto diperuntukkan untuk nasabah pelajar yang dapat digunakan melatih anak gemar menabung. Nah, selanjutnya ada produk dari BPRS Kedung Arto, yaitu pembiayaan multiguna. Selanjutnya ada produk dari BPRS Kedung Arto juga, yaitu investasi tahan inflasi. Selanjutnya ada audit keuangan syariah di BPRS Kedung Arto. Audit keuangan syariah di BPRS Kedung Arto ini bertujuan untuk menilai kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mengevaluasi kesehatan, keuangan, dan sistem pengendalian internal. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus audit meliputi: 1. Laporan keuangan dan rasio. Audit menemukan bahwa kinerja keuangan relatif stabil, namun verifikasi atas rasio non-performing loan dan loan to deposit ratio perlu dilakukan secara berkala sebagai indikator kesehatan bank. 2. Ada pengendalian internal. Ditemukan adanya celah dalam proses pembiayaan, terutama pada periode sebelum konversi sepenuhnya ke sistem syariah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan SOP dan pengawasan internal. 3. Ada kepatuhan syariah. Konversi ke prinsip syariah tergolong baru, sehingga masih membutuhkan proses penyelenggaraan operasional dengan fatwa DSN MUI dan regulasi OJK. Diperlukan pelatihan internal agar seluruh pegawai memahami dan menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Selanjutnya ada analisis tentang audit keuangan syariah di BPRS Kedung Arto. 1. Ada laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2023 dan 2024. Aset. Total aset pada tahun 2023 ada 147.958.419 miliar. Total aset pada 2024 ada 160.264.742.287. Nilai sekitar 8,3%. Kenaikan terbesar terlihat pada pembiayaan yang diberikan, menandakan pertumbuhan aktivitas usaha pembiayaan. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas total naik didorongkan oleh peningkatan dana pihak ketiga, tabungan dan deposito. Ekuitas juga naik, menunjukkan laba di tahap meningkat, mencerminkan profitabilitas terjaga. 2. Ada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan pada 2023 ada 38.979.985 dan pada 2024 ada 42.316.117, naik 8,6%, konsisten dengan kenaikan aset dan pembiayaan. Beban operasional dan beban penyisihan kerugian pembiayaan masih tinggi, namun tetap terkendali. Laba pada tahun berjalan 2023 sekitar 3.414.761.996 dan laba tahun berjalan pada 2024 ada 4.044.984.298, naik signifikan 18,5%, menandakan efisiensi operasional mulai meningkat meski pendapatan naik moderat. 3. Ada laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi.
positif di 2 tahun terakhir, lebih dari 10 miliar. Menunjukkan operasi ini perusahaan menghasilkan arus kas yang sehat. Arus kas dan investasi pendanaan. Ada pembelian aset tetap dan penempatan investasi jangka panjang menunjukkan ekspansi. Selanjutnya ada laporan transaksi dengan pihak terafiliasi. Menyediakan transparansi atas hubungan dengan pihak internal, komisari, direksi, dan lain-lain. Semua transaksi dicatat dengan jelas, mengurangi potensi konflik kepentingan. Cukup sekian.